Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih berapa sih harga sebuah perusahaan itu? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu cara paling penting buat menilainya, namanya pendekatan pendapatan. Intinya, kita nggak cuma lihat masa lalunya, tapi justru mencoba meramal masa depannya. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh bayangin, kalau Anda mau beli sebuah perusahaan, apa sih yang sebenarnya Anda beli? Apa gedungnya, stok barangnya, atau mungkin mereknya? Nah, ini nih pertanyaan paling mendasar dalam dunia valuasi. Dan jawabannya, seringkali bukan soal barang-barang yang bisa kita pegang, tapi soal potensi. Potensi perusahaan itu buat menghasilkan uang di masa depan. Dan disinilah letak kuncinya. Sederhana banget sebenarnya, nilai sebuah bisnis itu ya pendapatan masa depannya. Titik. Ada kutipan bagus nih dari Frank K. Reilly. Dia bilang, nilai sebuah aset adalah nilai sekarang dari pendapatan yang diharapkan di masa depan. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang. Jadi Anda itu bukan membeli sejarah perusahaan yang udah lewat. Bukan. Anda itu membeli potensi keuntungannya di masa depan. Nah, dari sini kita masuk ke satu konsep yang super penting, nilai sekarang atau present value. Gini deh, gampangnya. Uang 100.000 di tangan Anda hari ini itu jauh lebih berharga daripada janji 100.000 setahun lagi. Kenapa? Ya karena uang yang sekarang bisa Anda puterin lagi, bisa diinvestasikan, bisa jadi lebih banyak. Belum lagi masa depan itu kan penuh ketidakpastian ya kan? Ada risiko di sana. Oke, sekarang kita bakal intip sedikit dapurnya, ada sedikit rumus matematika, tapi jangan panik dulu. Kita nggak akan hitung-hitungan yang bikin pusing. Fokus kita itu ke logikanya, ke konsep di baliknya. Nah, ini dia rumusnya. Kelihatannya mungkin agak seram ya, tapi percayalah, intinya itu simpel banget. Bayangin aja, ini cuma membagi dua hal. Di atas itu uang yang diharapkan masuk, dan di bawahnya itu faktor pengurang karena resiko dan waktu. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, jadi begini pembagiannya. Bagian atas, si pembilang, itu anggap aja hadiahnya. Ini semua duit yang kita harapkan bakal dihasilkan oleh bisnis. Nah, bagian bawah, penyebut, itu penyesuaiannya. Faktor ini yang bikin nilai uang masa depan jadi lebih kecil hari ini, karena memperhitungkan risiko dan waktu. Simpel kan logikanya? Terus pendapatan yang di atas itu maksudnya apa sih? Nah, ini bisa macam-macam, tergantung kita lihatnya dari sudut pandang mana. Kalau Anda seorang investor saham, mungkin yang paling Anda pedulin itu ya dividen. Tapi kalau Anda pemilik bisnisnya, arus kas bersih atau net cash flow itu biasanya yang paling relevan, karena itu nunjukin uang real yang benar-benar masuk dan keluar dari kantong perusahaan. Oke, sekarang kita lihat praktiknya. Sebenarnya ada dua metode utama nih buat menerapkan teori tadi. Bisa dibilang ada dua senjata utama. Pertama, discounted cash flow atau DCF. Ini tuh kayak kita bikin peta proyeksi keuangan yang detail banget buat beberapa tahun ke depan. Cocok banget buat bisnis yang lagi tumbuh pesat atau startup yang masa depannya masih dinamis. Nah, yang kedua, kapitalisasi pendapatan. Ini lebih kayak jalan pintas. Kita ambil foto pendapatan satu periode aja, terus dari situ kita taksir nilai keseluruhannya. Ini pas banget buat bisnis yang udah stabil, matang, dan pertumbuhannya gampang ditebak. Oke, teori udah. Sekarang pertanyaannya, gimana sih semua ini diterapin di dunia nyata oleh para profesional? Begini, proses valuasi itu jauh lebih dari sekedar masukin angka ke rumus. Ini lebih mirip kayak ngerakit puzzle yang super kompleks. Coba lihat deh. Semua hal ini, mulai dari strategi marketing, efisiensi operasional, kualitas tim manajemen, bahkan sampai biaya pinjaman, semuanya itu saling nyambung. Dan semuanya ini pada akhirnya mengerucut ke satu angka tunggal, nilai perusahaan. Dan prosesnya itu sendiri sangat metodis, sangat terstruktur. Pertama, seorang penilai itu pasti akan melihat ke belakang, menganalisis kinerja perusahaan di masa lalu. Kedua, dia akan melihat ke samping, yaitu kondisi industri dan para pesaingnya. Nah, baru yang ketiga, dia melihat ke depan dengan membuat asumsi-asumsi dan proyeksi. Dan langkah terakhir yang paling krusial, meninjau ulang semuanya. Kenapa? Karena satu asumsi aja yang meleset bisa mengubah hasil akhirnya secara drastis. Nah, di titik inilah kita sadar kalau valuasi itu perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan. Science and art. Angka-angkanya, rumusnya, itu sainsnya. Tapi asumsi yang kita buat, pandang yang kita ambil di baliknya, nah itu artnya. Makanya kerjasama yang erat sama manajemen perusahaan itu wajib hukumnya, karena merekalah yang paling ngerti cerita di balik setiap angka yang muncul. Sekarang Anda mungkin mikir, oke, ini semua keren, informatif, tapi terus apa pentingnya buat saya? Nah, ini bagian pentingnya.
Poin utamanya begini, dengan memahami pendekatan pendapatan, cara Anda melihat sebuah bisnis itu bakal berubah total. Anda nggak lagi ngelihat bisnis dari apa adanya hari ini, tapi dari apa yang bisa dihasilkannya besok. Anda jadi terlatih buat bertanya, gimana potensi pertumbuhannya? Seberapa besar profit yang bisa dihasilkan? Bukan lagi sekedar aset fisiknya apa aja sih? Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Seandainya besok Anda diminta menilai sebuah bisnis, mana yang akan Anda lihat duluan? Catatan keuntungan masa lalunya atau rencana besar untuk masa depannya? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.